Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul, bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silahkan masuk Tuan," jawab wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa, tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah
bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya, kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya supaya dia tidak sedih menghadapi kematian, pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya, kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup. Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.